dahulu biar rapi. Nah, untuk yang kosong tuh ya, ada bangku kosong diisi ya maju gitu biar nggak isi gitu. Oke, baik. Nah, dilihat dulu tuh di bawah kolong mejanya ada sampah atau enggak, di samping kanan kiri kalian ada sampahnya atau enggak. Kalau misalnya ada, dibuang dulu. Nah, kalau misalnya es yang udah nggak diminum dibuang aja. Kalau takutnya kan tumpah ya, nanti basah kemana-mana. Oke, udah rapi ya, udah siap belajar. Oke, sebelum kita belajar, Ibu akan absen terlebih dahulu. Iksan, Nadif, Zahro, Zahira, Salsabila, Haifa. Haifa minggu lalu sakit ya. Sekarang gimana keadaannya Haifa? Alhamdulillah sehat ya. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas, ayo dipimpin berdoa terlebih dahulu ya. Oke, baik, kita mulai saja ya pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai materi selanjutnya, kita ulas terlebih dahulu ya pembahasan minggu lalu. Ayo, ada yang ingat nggak pembahasan minggu lalu itu tentang apa? Ayo. Iya, kamu Akmal, tentang apa? Iya, betul, tentang meyakini adanya makhluk gaib. Nah, makhluk gaib itu ada apa aja sih? Contoh dari makhluk gaib itu yang kemarin kita bahas. Iya, kamu Salsabila. Apa? Ya, malaikat, terus jin, terus setan dan iblis. Betul. Nah, nama-nama malaikat itu apa aja? Ayo, ada yang ingat gak? Iya, kamu. Siapa namanya? Zahro. Oke, apa aja? Sebutin. Iya, terus lanjut. Betul. Terus ada berapa sih? Ada 10 ya. Tadi baru disebut ada 4. Baru 4 yang disebutin. Ayo, yang kelima. Iya, terus. Oke, tangan. Oke, selanjutnya ada sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat. Ayo, ada yang masih ingat nggak sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat itu apa aja? Ayo, lupa ya. Oke, Ibu ingatkan lagi. Sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat itu, yang pertama diciptakan dari nur. Ayo, nur itu apa? Iya, benar. Nur itu cahaya. Terus yang kedua, malaikat itu selalu taat dan patuh pada perintah Allah. Terus yang ketiga, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Jadi kita tuh tidak tahu, dan malaikat itu tidak memiliki kelamin, kayak malaikat itu nggak tahu perempuan atau laki-laki gitu ya. Terus yang keempat apa? Ayo. Malaikat itu memiliki akal tetapi tidak memiliki nafsu. Sama beda halnya dengan kita manusia. Manusia itu memiliki akal dan memiliki nafsu. Kalau malaikat tidak memiliki nafsu, oke? Oke. Nah, selanjutnya ada apa? Habis malaikat itu pembahasannya ada jin. Ya, jin itu berasal dari kata ijtinan. Ijtinan itu apa? Ijtinan itu sembunyi. Nah, maka dari itu orang atau kita manusia melihat jin itu tidak bisa karena tidak kelihatan kasat mata. Ya, jadinya jin itu termasuk ke dalam makhluk gaib. Itu Akmal jangan ngobrol terus sama Azam. Tadi apa ayo? Tadi jin itu apa? Tadi yang Ibu jelaskan. Oh kan? Gak bisa kan?
kalau misalnya lagi dijelaskan jangan ngumpul aja ya. Nah, ibu ulangi, jin itu berasal dari kata ijtina yang artinya sembunyi. Ayo, apa tadi? Jin itu berasal dari kata apa? Iya, betul. Nah, lain kali jangan ngobrol ya, karena nanti nggak tahu ibu ngejelasin apa, oke? Oke. Nah, betul. Jin itu berasal dari kata ijtina. Harus diingat ya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan UTS ya. Harus diingat lagi. Kata ijtina itu artinya sembunyi. Oke, untuk selanjutnya ada apa? Ada iblis. Nah, iblis itu berasal dari kata balasa yang artinya menyesal. Betul. Kenapa menyesal? Karena iblis itu adalah makhluk pertama yang membengkang oleh Allah, gitu, yang membengkang sama Allah. Kenapa membengkangnya? Karena iblis itu merasa sombong, merasa dirinya paling mulia. Karena apa? Karena pada saat itu iblis itu disuruh sujud sama Nabi Adam, tetapi iblis itu tidak mau. Kenapa? Karena sombong, karena rasa sombongnya yang ada pada diri iblis itu. Karena iblis itu merasa dirinya itu lebih mulia dari Nabi Adam. Kenapa kayak gitu? Karena kan Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis diciptakan dari apa? Api. Nah, iblis juga sangat bangga karena sudah menjadi wali Allah selama 70.000 tahun. Nah, setelah itu iblis itu diusir sama Allah karena tidak taat dan patuh kepada perintah Allah. Makanya iblis itu diusir dari surga ke neraka. Nah, oke? Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Ayo, buka halaman 27 bab 8. Bab 8 tentang bahaya perilaku ria dan nifaq. Nah, yang pertama ada poin pertama, ria, ya. Coba Haifa baca dulu poin pertama yang ria. Oke. Nah, selanjutnya macam-macam ria dibaca oleh Azam. Baca dulu yang macam-macam ria, Azam. Oke, selanjutnya Azmi. Baca dulu nih yang dampak negatif perbuatan ria. Oke, yang terakhir perilaku menghindari sikap ria dibaca oleh Nadim baca nih. Oke, terima kasih yang tadi sudah baca. Sekarang ibu akan jelaskan terlebih dahulu materi yang tadi sudah teman-teman kalian bacakan. Yang pertama ada definisi ria. Ria itu apa sih? Ria itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Gitu. Jadi sama aja kayak sombong ya, sama aja kayak pamer ya, betul. Ria itu sama aja kayak pamer. Nah, ria itu dalam pengertian secara umum termasuk ke dalam pamer. Orang yang pamer itu berarti orang yang ingin selalu diperlihatkan. Orang yang ingin selalu diperlihatkan kelebihan yang ada pada dirinya, itu disebut ria. Nah, selanjutnya macam-macam ria. Yang pertama ada ria kafi dan ria jali. Ayo, ria kafi itu ria dalam niat. Nah, ria dalam niat itu apa, Bu? Ria dalam niat itu adalah ria yang terjadi pada niat seseorang. Nah, jadi perilaku seseorang dengan beramal, tetapi niatnya itu bukan karena Allah. Niatnya itu karena ingin dilihat oleh sesama manusia, yaitu yang
segala hal. Karena apa? Karena ingin selalu diketahui oleh orang, ingin selalu unggul, ingin selalu kelebihan yang ada pada dirinya itu orang lain tahu. Nah, maka dari itu jangan negatif orang dia itu tidak akan pernah puas gitu, sampai kapanpun tidak akan pernah puas. Yang kedua, merasa kecewa jika tidak dipuji oleh orang lain, ya kan? Yang namanya orang ria kan ingin dilihat oleh orang, ya kan? Kalau misalnya dia sudah memamerkan apa yang dia punya, ya kan? Tetapi orang tidak memuji dia, biasa aja. Nah, orang ria itu pasti kecewa. Nah, selanjutnya orang ria itu tidak akan khusyuk dalam ibadahnya. Kenapa? Karena dalam hatinya, dalam segala hal perbuatan, dia itu tujuannya hanya untuk dilihat oleh orang lain gitu, bukan karena Allah, bukan semata-mata karena ridhonya Allah gitu. Makanya tidak bakalan khusyuk, sholatnya, perbuatannya, semuanya tuh tidak akan pernah khusyuk gitu ya. Nah, ya selanjutnya ada pendapat dosa besar karena telah melakukan perbuatan syirik. Ya kan, kenapa Bu dapat dosa besar karena syirik? Ya karena sama aja mendustakan Allah, menyekutukan Allah gitu. Dia tidak tahu kalau misalnya yang lebih yang maha agung, yang lebih dari segalanya itu ya hanya Allah gitu kan. Kalau orangnya kan pengennya dia deh yang paling unggul kan gitu. Jadi termasuk ke dalam syirik. Nah, selanjutnya Allah itu tidak akan menerima dan memberi pahala itu meskipun telah beramal soleh. Ya inilah karena apa? Karena dia itu beramal semata-mata hanya karena dia karena orang gitu, bukan karena dia Allah. Makanya tidak akan diterima dan tidak akan diberi pahala oleh Allah seperti itu. Terus di akhirat akan langsung dimasukkan ke dalam api neraka seperti itu. Nah, selanjutnya yang tadi dibacakan yang terakhir, perilaku menghindari sikap riya. Nah, yang pertama, memandang semua makhluk tunduk kepada kekuasaan Allah. Jadi semua makhluk itu sama gitu, tidak ada yang dibedakan gitu. Dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang di atas dari kita tuh ya hanya Allah gitu derajatnya, bukan kita makhluknya gitu. Misal ya saya mau lebih tinggi dari dia, tidak boleh gitu, karena semua manusia itu sama di mata Allah. Jadi yang paling tinggi derajatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, beramal secara ikhlas ya. Belajarlah dari sekarang beramal secara ikhlas berapapun. Kalau misalnya ada uang lebih dan kalau misalnya kita mau mendapat pahala, ada lebih atau tidak pun ya kita belajarlah sedikit-sedikit ya kan, infak, sedekah, itu gopay, itu 1000, yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah kita itu terhindar dari sifat-sifat riya ya. Dan ya kita serahkan semuanya sama Allah gitu. Kita sedekah, kita infak, itu ikhlas lillahi ta'ala, ridhonya sama Allah gitu ya, ridho karena Allah, biar gitu Allah yang membalasnya. Jadi orang lain itu gak usah tahu gitu. Kalau misalnya orang lain kita dalam hati orang lain harus tahu, nah itu sudah beda lagi niatnya, niat infak dan sedekahnya. Oke? Nah, selanjutnya ada melakukan amal hanya untuk Allah. Ya benar yang tadi ya, yang tadi dijelaskan. Jadi semata-mata itu hanya karena Allah, bukan karena orang lain seperti itu. Nah, untuk selanjutnya poin B ada sifat nifaq. Ayo, siapa yang mau baca sifat nifaq? Definisi nifaq. Oke, kamu Zahro baca. Oke, terus jenis-jenis nifaq dibaca sama Iksan. Ayo baca Iksan, jenis-jenis nifaq. Oke, selanjutnya dampak negatif perilaku nifaq dalam kehidupan sehari-hari dibaca oleh Akma. Ayo Ma. Oke, selanjutnya menghindari nifaq. Menghindari perilaku nifaq dibacakan oleh Azam. Azam jangan ngobrol terus Azam. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membacakan materinya. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai nifaq. Yang pertama ada definisi nifaq. Nifaq itu berasal dari bahasa Arab nifaq.
i'tiqadi dan nifaq amali. Nah, nifaq i'tiqadi itu nifaq dengan keyakinan, ya kan, menyembunyikan kekufuran dengan menampakkan keislamannya di depan orang lain. Apa itu? Kayak misalnya mendustakan Rasulullah, ya kan, terus membenci Rasulullah, itu kan sama aja. Terus kalau belum sholat bilangnya udah sholat, ya kan, itu kan sama halnya dengan berbohong, berdusta, ya kan. Padahal keyakinan kita kan agama Islam kan mewajibkan untuk sholat, gitu kan. Nah, dia itu tidak melaksanakan sholat, bilangnya sudah melaksanakan sholat, ya kan. Terus bilangnya nantilah gitu sholatnya, padahal tidak dikerjakan. Nah, itu kan sudah berdusta, sudah bohong atas keyakinannya, seperti itu. Nah, terus ada nifaq amali. Nifaq amali itu apa? Nifaq yang perbuatan, ya kan, melakukan sesuatu sebagaimana yang menjadi ciri-ciri orang munafik. Misalnya apa, Bu? Nifaq amali itu perbuatan itu ya, itu berbohong, ya kan. Kalau misalnya berjanji tidak ditepati, nah itu yang disebut nifaq amali atau perbuatan. Terus dampak negatif dari perilaku nifaq itu apa? Yang pertama, dirinya sendiri itu rugi. Karena apa? Karena dikucilkan oleh orang lain, gitu. Terus rugi kan, buat apa sih kita berbohong, gitu? Apa gunanya kalau semata-mata hanya untuk dilihat mulia dan menutupi keburukannya, gitu kan, buat apa, gitu kan? Tidak ada gunanya, gitu. Karena yang menilai kita, yang membalas perbuatan kita itu hanya Allah, gitu. Kalau orang lainnya membalas hanya dirinya, dan paling cuma omongan semata, gitu kan. Maka dari itu dampak perilaku nifaq itu ya pertama merugikan diri sendiri, gitu, ya kan, dan dikucilkan oleh orang lain atau masyarakat. Terus yang kedua, walaupun orang nifaq itu berkata benar sekalipun, ya, tetapi tetap aja tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain, gitu. Karena kalau sekali berbohong, ya kan, sekali dua kali berbohong, yang ketiga kali dan seterusnya tidak akan dipercaya lagi sama orang lain, seperti itu. Terus yang ketiga, mendapatkan balasan berupa siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa api neraka, seperti itu. Orang munafik kan orang yang sangat berbahaya di dunia ini, kan? Karena bermuka dua, ya kan. Nah, terus di sini gimana, Bu, cara menghindari sifat nifaq? Bisa, yang pertama, menyadari bahwa nifaq itu sangat berbahaya, ya kan? Ya kan, karena munafik itu sangat berbahaya di dunia ini. Apalagi nifaq, karena nifaq itu sama dengan sifat munafik. Yang kedua, selalu menjaga lisan, ya, selalu menjaga lisan jika berbicara. Jadi kalau misalnya teman ngajak main atau ngajak kerja kelompok, kalau misalnya kita merasa tidak bisa, ya kan, ya tinggal bilang aja gitu. Yaudah gitu, saya insya Allah saya datang ngajak kelompok, atau insya Allah saya ini, gitu. Jangan berjanji, gitu, ya. Karena kalau misalnya tidak ditepati kan sama aja ingkar janji. Dan yang perilaku ingkar janji itu termasuk ke dalam ciri-ciri sifat nifaq. Maka dari itu, untuk menghindari hal-hal itu, untuk menghindari sifat nifaq, alangkah baik kita menjaga lisan, lebih berhati-hati dalam berbicara, seperti itu. Selanjutnya, memahami bahwa orang berbuat nifaq itu pasti dikucilkan oleh orang lain, ya kan, pasti dikucilkan, ya kan. Apalagi kita berbohong, sekali berbohong aja kita selalu dikucilkan. Dia mah kalau ngomong berbohong, nggak suka benar, bohong dia tuh, ya kan. Terus misalnya, jangan jadi sama dia, lu jadi aja, masalah kayak gitu, kamu tuh jadi janji aja, kan kayak gitu. Tapi ya pada ditepati, ya kan, pasti dikucilkan. Terus selalu menepati janji dan tidak mudah mengumbar janji tuh. Nah, dari itu kenapa kita harus menjaga lisan? Karena itu kita itu takutnya kan, namanya lisan kan, lidah itu tidak berpulang. Maka dari itu kita harus menjaga lisan kita, seperti itu. Terus selalu menjalankan amanah dengan baik. Kalau misalnya kita diberi amanah nih, misal Akmal atau Azza atau Azmi dan lain sebagainya, nanti suatu saat kelak kalian akan dimintai suatu jabatan yang seperti ini, misal, atau diberi amanah, ya. Dan kalian itu amanah itu harus dijaga baik-baik, ya. Jangan diingkari, amanah itu harus dilaksanakan, jangan ditinggalkan, ya enggak. Maka dari itu kita harus dibiasakan nih dari sekarang. Kalian yang masih SMA
Ayo, siapa yang mau bertanya? Itu untuk Akmal, Azam, Azmi, Nadif, laki-laki, ya kan? Rambutnya tuh dirapihin, ya, jangan panjang. Karena kalau belajar itu, ya, siswa itu rambutnya harus rapi, jangan gondrong, oke? Biar rapi, biar gampang, oke? Terus alangkah baiknya ya belajar itu kan agama ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran ibu, baiknya kelasnya dirapihin dulu, dibersihin dulu, oke? Walaupun ibu ada yang piket, nggak apa-apa. Kalau kelas ini tugas kita bersama, tidak ada yang namanya piket, jadwal piket itu tidak ada, ya. Kelas kita bersama, tugas kita, tempat kita, ruangan kita, jadi kita harus menjaga kebersihan bersama. Kan kalau kayak gini nggak enaknya dilihatnya ya kotor gitu kan. Apalagi pelajaran agama kan harus bersih, harus suci gitu kan ya. Harus wudu dulu kan harusnya. Tapi nggak apa-apa, kalau belajar nggak apa-apa deh, ya kan. Terus kalau misalnya ada sampah dibuang dulu. Jadi pertemuan yang akan datang, ibu minta sebelum ibu masuk kelas ya dirapihin dulu mejanya dirapihin, kursinya dilurusin. Terus kalau misalnya ada yang kosong harus diisi ya, karena bangku kosong serem ya kan. Kalau misalnya nggak diisi bangku kosong serem, jadi harus diisi ya. Terus sampah-sampah yang ada di bawah kolong meja, yang ada di samping kanan kiri harus dibuang terlebih dahulu ya, biar bersih kelasnya, biar nyaman belajarnya, oke? Nah terus bajunya harus rapi, dirapihin dulu bajunya biar nyaman ya. Terus kukunya juga harus dipotong ya. Yang namanya pelajar itu kukunya harus rapi, tidak boleh ada yang panjang, oke? Nah untuk pertemuan yang akan datang, ibu minta semua yang tadi ibu kasih tahu ke kalian itu harus dilaksanakan ya, pertemuan yang akan datang, biar enak gitu, kita langsung belajar, langsung memulai pelajarannya, oke? Nah gimana nih, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada yang mau bertanya, ibu akan kasih tugas untuk minggu depan, oke? Halaman ini udah dikerjain belum? Yang halaman 24 udah dikerjain belum sama 25? Oh udah ya? Yaudah kalau misalnya udah, sekarang buat minggu yang akan datang kerjakan halaman 32 uji kompetensi bagian A yang pilihan ganda sama bagian B ya. Yang tadi nggak usah, cuma yang uji kompetensinya aja, yang A sama yang B. Nah terus minggu yang akan datang, pertemuan yang akan datang, yang tadi ibu minta ya harus bersih, harus dirapihin dulu sebelum ibu masuk kelas. Nah terus LKS sudah harus dikumpulkan di meja ibu ya. Walaupun ibu belum nyampe kelas, tapi ibu minta LKS sudah jadi satu di sini, dikumpulkan. Terus ruang kelas sudah harus rapi, mejanya udah lurus, udah nggak ada sampah. Jadi ibu masuk, ibu koreksi, biar cepat selesai ibu koreksinya langsung ibu kasih ke kalian lagi. Terus kita lanjut ke materi selanjutnya, oke? Nah sampai di sini ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Udah tahu, ada yang mau bertanya lagi tak? Kalau misalnya udah nggak ada yang mau ditanyakan, ya kita cukupkan sampai sini karena jamnya sudah mau habis 2 menit lagi, oke? Udah, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan